Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang eh, lanjutan dari instalasi penerangan dan instalasi motor, yaitu instalasi kapasitor. Jadi instalasi industri ada beberapa bagian, yaitu yang akan materinya instalasi penerangan, instalasi motor listrik, instalasi kapasitor, dan instalasi penerangan. Kita sudah sampai ke instalasi kapasitor. Jadi apa itu energi reaktif? Jadi sumber listrik AC atau arus bolak-balik atau alternating current adalah uh, dibagi menjadi tiga energi, yaitu energi aktif dan energi reaktif dan satu lagi energi total. Energi aktif itu adalah energi yang diubah menjadi mekanik, panas, cahaya, dan sebagainya. Jadi energinya itu kelihatan. Kalau energi reaktif itu energi yang diperlukan untuk peralatan listrik untuk bekerja dengan sistem elektromagnet, atau intinya itu energi untuk membuat jadi magnet. Jadi energi aktif atau daya aktif dilambangkan dengan garis horizontal. Kalau energi reaktif dilambangkan dengan garis vertikal, sembuye. Penjumlahannya jadi penjumlahan Pitagoras, yaitu daya total atau daya nyata. S sama dengan daya nyata B kuadrat tambah Q kuadrat di akar. Nah, Kospi itu apa? Yang kalau kita lihat di industri pasti ada Kospi-nya. Kospi itu adalah perbandingan antara daya nyata dan daya total, daya aktif. Perbandingan antara daya aktif dibagi daya total. Ya, perbaikan faktor daya. Jadi kenapa kok faktor daya itu harus diperbaiki? Karena bila covernya daya reaktifnya besar, maka daya totalnya atau daya nyatanya akan semakin besar. Daya nyata semakin besar, maka arusnya semakin besar. Arus semakin besar menimbulkan dua akibat, yaitu rugi-rugi listrik semakin besar dan juga drop voltage juga semakin besar. Nah, gitu. Jadi gitu. Faktor daya yaitu cos B adalah daya nyata bagi daya total, daya aktif bagi daya total. Nah, kalau bebannya berupa beban induktif, maka arus akan tertinggal, lagging, atau kalau bebannya beban kapasitif, maka arus akan mendahului. Biasanya bebannya kapasitif. Namun karena kebanyakan di industri rumah tangga dan sebagainya itu kebanyakan adalah bebannya beban induktif seperti motor, sanyo, kipas angin, AC dan sebagainya, maka bebannya induktif, maka faktor dayanya lagging. Oke, bisa dibaca sendiri. Jadi faktor dayanya harus lebih dari 0,85. Bila lebih dari kurang dari 0,85 akan ada namanya denda cover. Bila ini sumbernya dari PLN. Pabrik-pabrik harus menyeting Kospi-nya sendiri menjadi lebih dari 0,85. Jadi cover yang harus dibayar, denda cover yang harus dibayar adalah cover terpakai kurangi 0,62 kali KWH total terpakai. Oke. Nah, sebelum kompensasi mungkin daya aktif dan reaktif sama untuk menyuplai motor. Ya, gitu. Tapi dengan disediakan kapasitor bank, maka daya reaktifnya akan berkurang karena kapasitor bank sendiri menyuplai daya reaktif. Nah, jadi saling mengurangi. Kapasitor itu lambangnya itu ke atas, induktif itu lambangnya ke bawah. Jadi kalau ada daya reaktif, maka misalkan sudutnya awalnya besar segini, maka berkurang jadi segini sudut cos B aksennya. Karena induktif itu ke bawah, kapasitor ke atas, jadi berkurang, saling mengurangi. Nah, gitu, oke. Bisa dibaca sendiri. Ya, lanjut. Nah, jadi misalkan seluruh dayanya terpakai jadi panas atau menjadi gerak dan sebagainya, maka Kospi-nya 100 kW. Tapi bila ada mesin listriknya seperti motor dan sebagainya, maka KW-nya akan berkurang, jadi ada covernya sangat besar.
semakin besar mesin listriknya, semakin besar beban induktifnya, maka covernya semakin besar, sehingga Kospi-nya akan turun ya. Kospi turun, maka covernya besar, cover besar KW-nya semakin kecil, walaupun jumlahnya sama. Jumlahnya sama, daya totalnya sama. Jadi daya totalnya, luas kotaknya itu sama semua. Itu luas kotak ini adalah daya total. Tapi dalam daya total itu terbagi daya aktif dan daya reaktif. Nah, semakin besar daya reaktif, daya aktifnya semakin kecil. Daya aktif semakin besar, daya reaktifnya semakin kecil. Jadi saling mengurangi, saling berlawanan. Tapi daya totalnya, luas kotaknya itu sama. Bedanya adalah pembagian daya aktif dan daya reaktif. Ini rumusnya bisa dibaca sendiri. Cara kerja kapasitor bank fixed type. Nah, jadi kapasitor banknya tetap tidak ada saklarnya, sekali pasang tidak bisa diubah. Automatic tap, jadi power factor controller, jadi bisa menyesuaikan dengan settingan. Misalkan di setting 0,9, ketika di bawah maka akan nambah kapasitor banknya, tapi ketika di atas maka dia akan pancet, saklarnya akan off gitu. Saklar penambahan, jadi ada berapa kapasitor bank yang di paralel. Nah, kalau dayanya turun, kalau Kospi-nya turun, maka otomatis akan menaikkan sendiri, tapi kalau Kospi-nya ketinggian maka akan dikurangi. Nah, gitu. Jadi ini salah satu contoh power factor controller, bisa disetting. Kalau di pabrik coba dicari. Nah, ini adalah salah satu cara pemasangan kapasitor bank. Jadi 3 fasa. 3 fasa bisa dirangkai seri, bisa dirangkai delta, tergantung rating dari kapasitornya, rating tegangan dari kapasitornya. Oke. Ini adalah salah satu rangkaian dari power factor controller. Jadi semakin banyak saklar yang on, maka daya kapasitor, daya reaktifnya yang disuplai akan semakin besar. Kapasitor banknya akan memberikan energi yang semakin besar. Nah, tapi kalau jadi otomatis saklarnya otomatis on dan otomatis on, tergantung mesin listriknya. Oke, bisa dibaca sendiri. Nah, jadi misalkan ini adalah pemakaian daya nyata 666 kVA, beban 500 kW, faktor daya 0,75, maka harus 960, faktor daya 0,75. Tapi kalau faktor daya 0,95, bebannya 500 kW, maka daya nyata akan semakin kecil. Daya nyata semakin kecil, maka arusnya juga semakin kecil. Nah, gitu. Jadi motor itu satuannya kW. Jadi kalau kita lihat itu berapa watt, berapa HP. HP itu kan kW ya. Jadi berapapun Kospi-nya pasti sesuai kW-nya. Misalkan suatu motor dayanya 500 kW, maka faktor daya 0,75, maka daya nyatanya semakin besar. Kalau motornya 500 kW, kita pakai kapasitor bank sehingga faktor daya 0,95, maka daya nyatanya, daya totalnya semakin kecil. Jadi arusnya juga semakin kecil, karena arus adalah S sama dengan V kali I sama dengan S atau daya total bagi V tegangan. Oke. Jadi kapasitor bank menyuplai daya reaktif sebesar 275 kV. Untuk perhitungannya akan kita lanjutkan di next meeting. Nah, metode pemasangan instalasi kapasitor bank. Jadi ada global compensation. Jadi kalau di contoh sebelumnya itu kan ada beban AC, beban kompresor. Nah, global compensation letaknya di mana? Di PHB yang paling awal. Nah, jadi seluruhnya tercover. Kalau sectoral compensation mungkin di PHB 2 atau PHB 3 gitu, cuma sektor saja. Tapi kalau individual compensation di dekatnya beban. Jadi kompresor sebelahnya ada kapasitor bank. Jadi peletakannya aja. Kalau di industri biasanya ada MDP sama SDP gitu. Nah, ini adalah central compensation di utamanya. Ini adalah group compensation di salah satu bus, atau ini SDP, atau individual compensation. Oke. Jadi terus keuntungan kompensasi apa? Ya, regu-regu kabel menurun, susut tegangan menurun, daya yang disuplai trafo bisa menurun.
Oke, perhitungannya bisa dibaca sendiri. Jadi perhitungannya next aja. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.